Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Jadi berharap semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang materi bab 3 yaitu relasi dan fungsi. Adapun yang akan kita pelajari bagian yang pertama yaitu relasi. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama memahami konsep relasi dan yang kedua memahami bentuk penyajian relasi. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagian yang pertama, memahami konsep relasi. Risa, Santi, Adit, dan Bara sedang membeli buku di toko buku. Risa dan Santi membeli novel, Adit membeli buku komputer dan buku kesehatan, Bara membeli buku pertanian. Misalkan, himpunan A ini adalah himpunan nama siswa. Maka kita tuliskan untuk himpunan A-nya Risa, Santi, Adit, Bara. Kemudian himpunan B ini adalah jenis buku yang dibeli. Maka kita tuliskan untuk himpunan B, novel, buku komputer, buku kesehatan, buku pertanian. Nah, hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat disajikan seperti tabel di samping. Sekarang kita perhatikan tabelnya. Pada himpunan A tadi, anggotanya adalah nama siswa yaitu Risa, Santi, Adit, dan Bara. Kemudian di himpunan B adalah jenis buku yang dibeli yaitu novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Hubungan anggota himpunan A ke himpunan B memiliki relasi yaitu buku yang dibeli. Jadi kalau dari himpunan A ke himpunan B, relasinya adalah buku yang dibeli. Kemudian hubungan anggota himpunan B ke himpunan A memiliki relasi yaitu siswa yang membeli. Jadi, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, memahami bentuk penyajian relasi. Ada 3 cara menyatakan suatu relasi, yaitu 1. Diagram panah, yang kedua diagram kartesius, dan yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Sekarang mari coba kita perhatikan contoh soal berikut. Diketahui 5 orang anak di kelas 8 SMP Negeri 21 mempunyai makanan kesukaan yang berbeda-beda. Abdur menyukai rawon, Ahmad menyukai rujak, Rahmat menyukai nasi goreng, Herman menyukai rawon, Herman menyukai bakso, dan Zaini menyukai soto. Nyatakan relasi tersebut dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Sekarang mari kita nyatakan ke bentuk yang pertama yaitu diagram panah. Diketahui himpunan A, kita tuliskan anggotanya tadi, Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, Zaini. Kemudian di himpunan B, ini merupakan himpunan makanan kesukaan, kita tuliskan rawon, rujak, nasi goreng, bakso, soto. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B adalah menyukai. Sekarang kita gambarkan diagram panahnya. Jadi, yang pertama kita buat dulu untuk himpunan A-nya. Tadi anggotanya Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, Zaini. Kemudian di himpunan B, rawon, rujak, nasi goreng, bakso, soto. Nah, relasinya adalah menyukai. Sekarang kita perhatikan tadi dari soalnya. Yang pertama, Abdur itu menyukai rawon. Berarti karena ini namanya diagram panah, maka dari himpunan A ke himpunan B ini dia dihubungkan dengan tanda panah. Sekarang kita hubungkan Abdur dengan rawon, hubungkan dengan tanda panah seperti ini. Kemudian Ahmad tadi menyukai rujak, kita hubungkan juga dengan tanda panah. Ahmad menyukai rujak. Kemudian Rahmat menyukai nasi goreng,
kita hubungkan juga dengan tanda panah seperti ini. Kemudian Herman dia menyukai rawon dan menyukai bakso. Berarti untuk Herman ini ada dua tanda panah yang menghubungkan dari Herman ke rawon, karena Herman menyukai rawon, dan Herman menyukai bakso. Berarti dari Herman ke bakso juga dihubungkan dengan tanda panah. Terakhir, Zaini menyukai soto. Nah, di sini juga dihubungkan dengan tanda panah. Nah, inilah bentuk diagram panahnya untuk soal yang seperti ini. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua, yaitu kita nyatakan dengan diagram kartesius. Nah, kita buat dulu bidang koordinat kartesiusnya, kemudian kita letakkan pada sumbu yang mendatar. Kita beri nama di sini untuk himpunan A. Kemudian kita tuliskan anggotanya himpunan A, Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, Zaini. Kemudian untuk sumbu tegaknya, ini untuk himpunan B. Di sini kita tuliskan makanan kesukaannya, rawon, rujak, nasi goreng, bakso, soto. Nah, kemudian kita lihat tadi hubungannya. Yang pertama tadi Abdur tadi menyukai rawon, berarti Abdur kita lihat di kelompok dari himpunan A ini cari pasangannya di himpunan B sini. Nah, kemudian kita kasih nokta atau titik. Kemudian Ahmad rujak kasih juga nokta. Rahmat nasi goreng dikasih nokta juga. Kemudian Herman dia menyukai tadi dua makanan yaitu rawon. Jadi yang pertama rawon, kemudian yang kedua bakso, diberikan nokta. Kemudian Zaini dia menyukai soto. Jadi Zaini di kelompok himpunan A ini dihubungkan dengan anggota dari himpunan B yaitu soto, diberikan nokta. Nah, inilah bentuk diagram kartesiusnya. Kemudian yang ketiga dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini namanya adalah pasangan berurutan. Berarti kalau berurutan ini harus ditulisnya secara berurut, tidak boleh tertukar. Jadi kalau dari himpunan A ke himpunan B, berarti kita menulisnya harusnya dari himpunan A ke himpunan B, tidak boleh terbalik. Karena ini adalah himpunan pasangan berurutan. Jadi untuk cara yang ketiga ini dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B adalah Abdur, rawon, Ahmad, rujak, Rahmat, nasi goreng, Herman, rawon, kemudian Herman, bakso, dan Zaini, soto. Jadi dia dihubungkan dengan tanda kurung biasa di dalam, kemudian paling ujungnya dia diawali dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal. Inilah bentuk atau cara menyatakan yang ketiga, yaitu himpunan pasangan berurutan. Sekarang kita lanjut. Mari kita perhatikan contoh soal yang pertama. Tentukan aturan relasi yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q. Jika diketahui himpunan P, anggotanya 2, 3, 4, 6, 8, 10. Dan himpunan Q, anggotanya 1, 2, 3, 5. Serta himpunan pasangan berurutannya adalah 2,1, 4,2, 6,3, 10,5. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita disuruh menentukan kira-kira aturan relasi yang mungkin dari himpunan P ke Q ini apa. Nah, sekarang kita perhatikan tadi himpunan pasangan berurutannya. Di sini kan 2 itu dia berpasangan dengan 1. Kira-kira kalau 2 dengan 1 itu berarti kemungkinannya adalah 2 ini nilainya 2 kali dari 1. Nah, kemudian kita lihat lagi yang kedua, 4,2. 4 dengan 2 ini, nah nilainya 4 ini itu 2 kali dari nilainya 2. Begitu juga dengan yang 6. 6 ini nilainya 2 kali dari 3. Nah, 10 juga seperti itu. 10 itu nilainya 2 kali dari atau 2 kalinya dari 5. Maka kalau ada soal seperti ini, aturan relasi yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q adalah 2 kalinya dari. Oke, seperti itu ya caranya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Kita tahu himpunan P
3,4 dan Q 3,4,5. Dan relasi dari himpunan P ke himpunan Q menyatakan kurang dari. Nyatakan relasi tersebut dalam yang pertama diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga diagram Kartesius. Sekarang kita menyelesaikan soal seperti ini dengan cara, jadi yang pertama kita tulis dulu, diketahui himpunan P 3,4, kemudian himpunan Q-nya 3, 4, 5. Relasi yang menghubungkan himpunan P ke himpunan Q adalah kurang dari. Nah, sekarang kita buat dulu yang pertama diagram panah. Untuk diagram panahnya, jadi kita buat dulu himpunan P-nya, anggotanya adalah 3, 4, kemudian himpunan Q-nya 3, 4, 5. Nah, relasinya tadi adalah kurang dari. Maka kita perhatikan dari P ke Q ini yang memenuhi untuk relasi kurang dari. Kita lihat dulu yang pertama ya. Kalau 3 dengan 3 berarti nilainya sama, maka tidak memenuhi untuk relasi kurang dari. Sekarang kita lihat berikutnya, 3 dengan 4. Nah, ternyata 3 itu nilainya kurang dari 4. Berarti kita hubungkan di sini tanda panah yang pertama, 3 dengan 4, kita hubungkan dengan tanda panah. Kemudian 3 itu apakah dia kurang dari 5? Ya, ternyata betul ya, 3 itu kurang dari 5. Berarti kita hubungkan juga dengan tanda panah 3 ke 5 ini, karena 3 itu kurang dari 5. Kemudian kita perhatikan 4 lagi. Apakah 4 itu kurang dari 3? Tentunya tidak, karena nilainya 4 lebih besar daripada nilai 3. Maka ini tidak memenuhi. Kemudian kalau 4 ke 4, ini juga tidak memenuhi karena nilainya sama. Berarti yang berikutnya memenuhi adalah 4 dihubungkan dengan 5, karena 4 itu kurang dari 5. Nah, inilah gambar untuk diagram panah soal dari yang pertama ini tadi. Kemudian bagian B-nya himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan sama seperti tadi caranya, jadi kita tuliskan secara berurutan. Jadi yang pertama kita lihat dulu untuk himpunan pasangan berurutan dari himpunan P ke himpunan Q adalah, jadi yang pertama kita buka kurung kurawal seperti biasa, kemudian kurung biasa 3,4, kemudian 3,5, kemudian terakhir 4,5. Inilah himpunan pasangan berurutannya. Jadi kita tulis secara berurutan. Kemudian bagian C-nya kita nyatakan dengan diagram Kartesius. Nah, kalau diagram Kartesius sama tadi caranya, kita buat dulu bidang koordinat Kartesiusnya. Kemudian kita letakkan untuk himpunan P ini, kita tuliskan anggotanya dulu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama tadi 3 itu kurang dari 4. Berarti 3 pada himpunan P-nya ini atau pada sumbu yang mendatar 3 ini dihubungkan dengan 4 pada himpunan Q atau pada sumbu yang tegak. Jadi kita letakkan di sini noktanya. Hubungkan 3 dengan 4. Kemudian 3 kurang dari 5. Berarti 3 ke 5 juga diberikan nokta di sini. Kemudian terakhir 4 kurang dari 5. Nah, di sini juga diberikan nokta atau titik. Nah, seperti itu ya gambar diagram Kartesiusnya. Semoga bisa dikerjakan dengan mudah, sudah bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke tugas yang kelima. Tugas kelima ini nomor satunya Ibu ambil dari halaman 87 nomor 5. Kemudian nomor 2-nya dari halaman 88 nomor 12. Kemudian nomor 3-nya dari halaman 88 nomor 15. Nah, soalnya bisa kalian lihat pada buku matematika SMP MTS kelas 8 semester 1 Kemendikbud edisi revisi 2017. Nah, semoga dengan memperhatikan dan menyimak video tadi, kalian bisa dengan mudah menyelesaikan tugas kelima ini dengan baik di rumah ya. Jangan lupa tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Sampai
Sampai di sini pembahasan pada video kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.